Menindaklanjuti insiden terbakarnya kapal penumpang di perairan Selat Lombok, Gubernur Bali Wayan Koster berkomitmen meningkatkan pengawasan transportasi laut. Sementara operasi pencarian terhadap 4 korban KMP Putri Yasmin yang hilang resmi ditutup pada Rabu 19 Agustus 2026. Penutupan operasi ini dilakukan sesuai regulasi setelah pencarian berlangsung selama 8 hari. Pasca insiden terbakarnya KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan serta pemerintah pusat. Koster menegaskan segera mengumpulkan seluruh operator dan pemilik fasilitas angkutan pelayaran guna memastikan sistem pengamanan dan kualitas kapal dalam kondisi baik. Saya akan kumpulkan melalui Dinas Perhubungan semua operator dan yang punya fasilitas angkutan penyeberangan ini agar betul-betul menyiapkan sistem pengamanan yang baik. Seperti itu, kualitas daripada kapalnya dan sebagainya supaya baik. Artinya jangan sampai terulang lagi, Pak ya? Iya, dengan risiko yang lebih makin kecil gitu. Meski operasi pencarian terhadap 4 korban KMP Putri Yasmin yang hilang resmi ditutup pada Rabu 19 Agustus 2026, sesuai regulasi penutupan ini bukan berarti pemantauan dihentikan. Tim SAR tetap melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan seluruh potensi SAR termasuk masyarakat dan nelayan. Operasi SAR dapat kembali dibuka apabila ditemukan tanda-tanda atau informasi baru terkait keberadaan keempat korban. Selama 8 hari operasi, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 212 orang. Dari jumlah tersebut, 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Laporan Tim Liputan Denpasar Bali, Garuda TV. Selain sebagai penggerak ekonomi desa, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berfokus pada pembangunan gerai, tapi juga pada penguatan produksi, distribusi, pembiayaan, dan tata kelola usaha rakyat. Koperasi Desa Merah Putih diyakini bukan sekedar upaya menghidupkan kembali koperasi sebagai badan usaha, melainkan juga ikhtiar negara menghadirkan keadilan ekonomi melalui kelembagaan yang dekat dengan UMKM lokal. Program Koperasi Desa Merah Putih mulai menunjukkan geliat aktivitas ekonomi di Bali. Hingga semester 1 2026, sebanyak 716 koperasi telah terbentuk, dengan hampir seluruhnya telah memenuhi aspek legalitas dan mulai menjalankan kegiatan usaha. Dari 716 unit yang ada, mencakup 636 koperasi desa dan 80 kelurahan di seluruh Bali. Khusus di Kabupaten Bangli, Bali, dari 72 desa yang ada, seluruhnya telah memiliki Koperasi Desa Merah Putih dan sudah mengantongi akta notaris sebagai legalitas kelembagaan. Dari jumlah tersebut, 28 Koperasi Desa Merah Putih telah mulai pembangunan gerai, bahkan sudah ada yang selesai 100% dan menunggu pemenuhan sarana prasarana pendukung. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, Niluh Ketut Wardani, meyakini keberadaan KDMP menjadi sarana strategis dalam memajukan keberadaan UMKM lokal, serta dapat menjadi wadah kolaborasi yang memperkuat kapasitas pelaku usaha, memperluas akses pemasaran, serta meningkatkan nilai tambah produk unggulan desa. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan berdampingan dan saling mendukung dengan berbagai ekosistem usaha mikro perorangan yang telah lebih dulu dirintis oleh warga.
Memang itu sesuai dengan apa yang diamanahkan, yakinlah bahwa bisa itu jalan. Kemudian nanti diharapkan semua produk-produk UMKM atau potensi-potensi unggulan yang ada di desa tersebut, karena KDMP itu adalah milik desa, bisa diakses melalui KDMP, di mana KDMP itu akan menjadi distributornya, pengepulnya, sehingga nanti untuk pemasarannya misalnya hasil pertanian maupun anyaman, kerajinan, semua itu bisa juga melalui KDMP. Keberadaan Koperasi Merah Putih bukan hanya menggerakkan ekonomi kerakyatan, tapi juga memotong rantai distribusi serta menghilangkan peran tengkulak di tingkat pedesaan melalui penyediaan sembako murah, simpan pinjam, dan pengelolaan hasil tani. Dengan kolaborasi dan kerjasama seluruh pihak, program strategis pemerintah untuk memajukan perekonomian masyarakat mulai dari desa berjalan dengan baik dan menjadi ekosistem yang terintegrasi bagi para pelaku usaha di desa. Laporan Tim Liputan Bang di Bali, Garuda TV. Selamat pagi, Jajaran Polda Bali menggelar penanaman update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Kecil teriak-teriak kebakaran, saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. He's off. George Russell makes a mistake. Kimi Antonelli takes the lead. It is. Taking down. Ralph Fernandez then on the inside of these two. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotime setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 1:30 siang hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Ini seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Menghadirkan fakta, bukan wacana, dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, mumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV.
Jajaran Polda Bali menggelar penanaman bawang putih secara serentak di 6 wilayah di Provinsi Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang dilaksanakan serentak bersama 17 Polda di seluruh Indonesia sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan swasembada bawang putih. Khusus di Bali, gerakan penanaman bawang putih secara serentak dipusatkan di Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Di Bali ada 6 lokasi penanaman masing-masing di wilayah Kabupaten Gianyar, Buleleng, Bangli, Karangasem, Tabanan, dan Badung. Total lahan yang digunakan mencapai 0,71 hektar. Dari 1 ton bibit bawang putih yang disediakan, sebanyak 710 kg ditanam serentak, sementara 290 kg disiapkan sebagai cadangan. Khusus di wilayah Tampak Siring, penanaman dilakukan di lahan seluas 0,30 hektar dengan menggunakan sekitar 300 kg bibit bawang putih. Penanaman melibatkan 92 petani yang tergabung dalam 6 kelompok tani. Polda Bali menargetkan hasil panen dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan produksi bawang putih di Provinsi Bali. Ada 6 lokasi yang kita jadikan tempat untuk menanam bawang putih hari ini, ya, yaitu di wilayah Polres Gianyar di tempat ini, kemudian Buleleng, Bangli, Karangasem, Polres Tabanan, dan Badung. Ada 6. Ya, untuk luas penanaman bawang putih serentak di Jalan Polda Bali ini seluruhnya total 0,71 hektar, ya, seluruhnya. Yang ditanam di Tampak Siring ini 0,30 hektar. Yang barusan tadi kita saksikan penanaman bibit bawang putih ini secara simbolis oleh Kapolda dan Forkopimda termasuk Pak Gubernur Bali. Keterlibatan kepolisian dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Melalui Babin Kamtibmas dan Satgas Pangan, polisi mendorong kolaborasi dengan petani, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya agar penanaman bawang putih dapat berkelanjutan. Laporan Tim Liputan Gianyar, Garuda TV. 2, 3, berkenan untuk pengambilan video. Musim kemarau berdampak terhadap minimnya ketersediaan air bersih bagi puluhan kepala keluarga di Kabupaten Jembrana, Bali. Di Dusun Benel, Desa Manis Tutu, Kecamatan Melaya, warga yang mengalami kekurangan air mendapat bantuan air bersih dari Polres Jembrana. Belasan ribu liter air bersih disalurkan pendistribusiannya oleh personel Sat Samapta bersama Babin Kamtibmas Desa Manis Tutu. Bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mulai mengalami kesulitan air sebagai dampak musim kemarau. Selain menyalurkan air bersih, Polres Jembrana juga mengimbau warga agar menggunakan air secara bijak dan menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia. Kewilayahan di Banjarbenel mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi bapak-bapak semuanya, karena warga kami di sini kekurangan air bersih, terutama untuk minum. Nah, maka dari itu kami mewakili warga kami yang di Banjarbenel mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ke depan Polres Jembrana selalu bisa bersinergi dengan masyarakat. Hari ini kami dari Sat Samapta Polres Jembrana telah menyalurkan air bersih di Desa Manis Tutu, tepatnya di Banjarbenel. Saat ini kami didampingi oleh Babin Kamtibmas Desa Manis Tutu. Adapun jumlah air yang kami salurkan sebanyak 12.000 liter atau 2 tangki dari kendaraan motor Canon. Jadi sebagai informasi dari Babin Kamtibmas bahwasannya di wilayah Benel atau di wilayah Desa Manis Tutu kurang lebih 300. Penyaluran air bersih menjadi bentuk kepedulian Polri terhadap kondisi masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan. Bantuan air bersih di Dusun Benel diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga selama musim kemarau. Laporan Tim Liputan Jembrana, Garuda TV.
update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini, nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Kecil, teriak-teriak kebakaran. Saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. He's off. George Russell makes a mistake. Kimi Antonelli takes the lead. It is. Taking down. Ralph Fernandez then on the inside of these two. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotime setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 1:30 siang hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Ini seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Menghadirkan fakta, bukan wacana, dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, ngumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. ...150 penari tampil memukau dalam kolaborasi akbar... ...mengawali pesta rakyat bertajuk Buleleng Festival... ...di kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja, Buleleng, Bali. Mengusung tema Uriping Rasa, pesta rakyat tersebut dihadirkan sebagai ruang untuk menghidupkan ingatan, identitas, dan rasa cinta pada kebudayaan Buleleng tempo dulu, sekaligus menjadi ekosistem seni, budaya, ekonomi kreatif, dan inovasi bagi masyarakat lokal hingga wisatawan mancanegara. ...150 penari tampil massal menarikan 3 tari berbeda, yakni tari Wiranjaya, tari Palawakya, serta tari Trunajaya di depan kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja. Ketiga tarian ini merupakan tari yang berasal dari Kabupaten Buleleng. Pertunjukan ketiga tarian tersebut dikolaborasikan dengan konsep Sunio Campuhan, Parisuda,
atau bermakna konsep penyucian di titik pertemuan dua aliran air untuk mencapai kejernihan pikiran dan ketenangan batin. Ketiga seniman pencipta tarian ini pun langsung diberikan penghargaan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng yang diserahkan langsung Gubernur Bali Iwayan Koster. Tema Uriping Rasa tidak hanya menghadirkan Buleleng tempo dulu, tetapi juga momentum refleksi bahwa kebudayaan hidup ketika rasa di hati tetap menyala. Uriping Rasa sekaligus mengajak seluruh masyarakat Buleleng untuk menjaga rasa hormat kepada leluhur, cinta pada tanah kelahiran, kebanggaan identitas, kepedulian terhadap lingkungan dan sesama, serta tanggung jawab mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya. Jadi kita baru saja ya Pak Gubernur secara resmi membuka Buleleng Festival tahun 2026. Jadi memang acara pembukaannya tidak seperti seremonial yang lain ya, ada kekhasan sedikit ya, mungkin ke arah jemput dulu. Jadi kalau ada pemukulan gong ini ada penyulutan meriam tapi Pak. Jadi beliau antusiasme masakan luar biasa dan juga jalan-jalan yang tampil di luar biasa. Keseluruhan pesta rakyat tersebut menghadirkan sebuah ekosistem kebudayaan yang tidak hanya berbicara mengenai seni pertunjukan, tetapi juga tentang pengetahuan, kreativitas, ekonomi masyarakat, teknologi, dan masa depan Buleleng. Laporan Pandey Wismaya, Buleleng, Garuda TV. Memimpin, mengelola, dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa terkaya di dunia. Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, kita harus bekerja sama, kita harus kompak, kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah, yang lemah berhimpun kerjasama. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan.